Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, Ompeng Jari Matika. Pandai berhitung bersama Ompeng. Halo adik-adik, masih tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu soal-soal ujian nasional matematika kelas 6 SD. Tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk kita simak video dan pembahasan berikut ini. Soal nomor 11, hasil dari 10,03 km dikurang dengan 2,8 hektameter ditambah dengan 37 dekameter sama dengan berapa hektameter? A 100,2, B 101,2, C 110,2, dan D 111,2. Kita menuju soal selanjutnya, soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, di sini soalnya adalah bentuk satuan ukuran jarak ya, yaitu ada kilometer, hektameter, dekameter, yang diminta untuk dirubah menjadi satuan hektameter ya. Baik, kita buat dulu satuan ukuran jarak itu dimulai dari kilometer, kemudian hektameter, kemudian dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter ya. Nah, yang perlu adik-adik ingat, itu kalau nanti ketemu soal seperti ini, kalau misalnya nanti dia melompat mengarah ke kanan, itu dikali ya. Jadi kalau melompatnya 1 kali lompatan, itu dia dikali 10. Dia melompat 2 kali lompatan, itu dikali 100. Kalau 3 kali lompatan, itu dikali 1000 ya, dan seterusnya. Tapi kalau lompatannya itu mengarah ke kiri, itu jadi pembagi ya. Kalau lompatannya 1 kali, itu dibagi dengan 10. Kalau dia melompatnya 2 kali lompatan, itu dibagi 100. Kemudian kalau 3 lompatan dia mengarah ke kiri, itu dibagi 1000 ya, dan seterusnya. Nah, kita masuk ke soal. Di sini 10,03 km. Jadi kita tulis di sini ya, 10,03 km. Ini dirubah dalam bentuk hektameter ya. Jadi dia melompat 1 kali lompatan, ini mengarah ke kanan. Kalau dia melompat ke kanan 1 kali, artinya dikali 10 ya, dikali 10. Jadi 10,03 dikali 10 itu hasilnya adalah 100,3 ya. 100,3 hektameter. Nah, kemudian dikurangin dengan 2,8 hektameter ya. Jadi ini kita kurangin biasa. 3 dikurangin 8 itu nggak bisa, jadi kita pinjam dari angka 0 atau angka 100 ini ya. Jadi 13 dikurang 8 hasilnya adalah 5. Nah, kemudian angka 100 ini sudah berkurang 1 karena dipinjam oleh angka 3. Jadi 99 ya. 99 dikurangin 2 hasilnya 97. Nah, ini jangan lupa ada tanda koma. Kita buat tanda komanya ya. Jadi 10,03 km dikurang dengan 2,8 hektameter, itu hasilnya adalah 97,5 hektameter ya. Nah, kemudian ditambah dengan 37 dekameter. Nah, dekameter di sebelah sini ya, kita tulis di sini 37 dekameter. Nah, dari dekameter ini akan dirubah ke satuan hektameter ya. Artinya dia mengarah ke kiri 1 lompatan. Kalau dia mengarah ke kiri, itu dia jadi pembagi ya. Jadi dibagi dengan 10. Karena dia melompat 1 lompatan ke kiri ya. Jadi 37 ini kita bagi 10, hasilnya adalah 3,7. 3,7 ya. Nah, ini kita jumlahkan. 5 ditambah 7, 12 ya. Kita tulis 2, satunya kita simpan. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 3, 11 ya. Kita tulis 1, satunya kita simpan. Kemudian 1 ditambah 9 hasilnya 10. Ini komanya jangan lupa ya, 101,2. Jadi hasil dari 10,03 km dikurang dengan 2,8 hektameter ditambah dengan 37 dekameter sama dengan itu 101,2 hektameter ya. Jadi jawabannya adalah pilihan yang B.
Soal 12. Jarak rumah Risti ke sekolah 0,8 km. Risti pergi ke sekolah dari rumah bersepeda dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam. Ia tiba di sekolah 19 menit sebelum bel masuk berbunyi. Sekolah masuk pukul 7. Ia berangkat dari rumah pukul A. 6.01, B. 6.11, C. 6.37, dan D. 6.41. Kita menuju soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, di sini nanti kita akan menggunakan rumus kecepatan ya. Rumus kecepatan yaitu jarak dibagi dengan waktu ya. Jadi di sini yang diketahui adalah jarak rumah Risti ke sekolah itu 0,8 km. Jarak itu simbolnya adalah S ya. 0,8 km. Kemudian Risti pergi ke sekolah dengan sepeda, kecepatannya itu 12 km per jam ya. Kecepatan itu 12 km per jam. Risti tiba di sekolah 19 menit sebelum bel masuk ya. Bel masuk berbunyi, sedangkan bel itu berbunyi pukul 7. Nah artinya kita cari tahu dulu nih, Risti ini tiba di sekolah itu pukul berapa ya. Jadi pukul 7 itu bel berbunyi, sedangkan Risti 19 menit sebelum waktu bel berbunyi. Nah, jadi ini kita kurangin dulu nih. Ini pukul 7 jam 0 menit ya. Ini 19 menit. Nah, artinya kan 00 ini dikurangi 19 kan nggak bisa ya. 0 menit dikurangi 19 menit. Artinya 0 menit ini kita pinjam 1 jam dari angka 7 ini. Jadi 00 ini dapat tambahan menitnya itu 60 ya. Jadi ini 60 dikurangi 19. 60 dikurangi 19 hasilnya adalah 41. Jadi 00 menit dikurang dengan 19 menit itu hasilnya adalah 41 menit ya. Nah kemudian angka 7 ini sudah berkurang ya karena dipinjam oleh angka 00 ini. Jadi 7 berkurang menjadi angka 6 ya. 6 dikurangi 0 hasilnya 6 ya. Jadi Risti tiba di sekolah itu pukul 6.41 ya. 6.41. Nah kemudian kita cari waktu perjalanan Risti menuju ke sekolah ya, dari rumah ke sekolah itu berapa ya. Nah kita gunakan rumus kecepatan. Kecepatan ini rumusnya adalah jarak per waktu. Nah kalau ditanya waktu, ini kita balik nih rumusnya, yaitu jarak per kecepatan ya. Sedangkan jarak tadi udah ketahui nih, 0,8 per kecepatannya itu 12 ya. 12. Nah, ini 0,8 per 12, ini kan satuannya jam ya. 0,8 per 12 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4 ya. Jadi 0,8 dibagi 4 itu 0,2 per 12 dibagi 4 hasilnya 3 ya. Nah karena ini satuannya jam, ini kita rubah menjadi satuan menit ya. Jadi 1 jam itu ada 60 menit, artinya kita kali dengan 60 ya. Nah ini bisa kita coret, 60 dibagi 3, ini habis, ini 20 ya. Ini 20, kemudian 20 dikali 0,2 itu sama saja dengan 2 dikali 2 ya. Hasilnya adalah 4 menit. Nah jadi Risti pergi dari rumah ke sekolah itu memakan waktu 4 menit ya. 4 menit. Nah sedangkan yang ditanyakan Risti berangkat dari rumah itu pukul berapa. Artinya ini kita kurangin saja nih. Dia tiba di sekolah 6.41, sedangkan dia pergi dari rumah ke sekolah itu 4 menit ya. Jadi ini kita kurangin. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu biar nggak bingung. Kita hapus dulu sebentar ya adik-adik. Bentar ya, kita hapus dulu. Tadi kan Risti tiba di sekolah itu pukul 6.41 ya. Pukul 6.41 menit. Sedangkan dia dalam perjalanan itu 4 menit. Jadi artinya dia berangkat dari rumah ke sekolah itu kita kurangin nih. 4 menit ya. Kita kurang.
41 dikurang 4 itu kan 37 ya. Ini turun 06-nya, turun. Jadi dia berangkat dari rumah itu pukul 6.37 menit ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 13. Sebuah kayu berbentuk balok. Panjang balok tersebut adalah 78 cm, lebar 16 cm, dan tinggi 2 kali lebarnya. Luas permukaan kayu tersebut adalah A 39.936, B 19.968, C 8.512, dan D 4.256. Soal berikutnya soal nomor 13. Soal nomor 13 ini kita menghitung luas permukaan kayu ya yang berbentuk balok dengan panjang itu 78 ya. Jadi panjangnya itu 78 cm dan lebar itu 16 cm dan tinggi 2 kali lebarnya. Jadi tinggi itu 2 kali lebar, lebarnya 16 ya. Jadi tingginya 16 dikali 2 yaitu 32 cm ya. Yang ditanya adalah luas permukaan. Nah, luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 dikali panjang dikali lebar ditambah dengan 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah dengan 2 dikali lebar dikali tinggi ya. Nah, ini kita masukin ya, angkanya sudah diketahui semua, panjang, lebar, dan tinggi ya. Tinggal kita masukin. Luas sama dengan 2 dikali panjangnya tadi 78 dikali dengan lebarnya itu 16 ditambah dengan 2 kali panjangnya itu 78 dikali dengan tingginya itu 32 ya, 32 ditambah dengan 2 dikali lebarnya itu 16 dikali tingginya itu 32 ya, 32. Ini tinggal kita hitung. Luas sama dengan 2 dikali 78 dikali 16. Ini sudah ompeng hitung. Itu hasilnya adalah 1248 ya. Adik-adik boleh coba hitung di rumah ya. 78 dikali 16. Kemudian kita tambah lagi dengan 2. 78 dikali 32. Ini sudah ompeng hitung juga. Hasilnya adalah 2496 ditambah 2 dikali 16 dikali 32, ini juga sudah ompeng hitung, hasilnya adalah 512 ya. Nah, adik-adik nanti coba hitung di rumah ya, 78 dikali 16 berapa, kemudian 78 dikali 32 juga berapa, 16 dikali 32 ya. Kemudian luas sama dengan, ini 2 dikali 1248, hasilnya adalah 2496 ditambah dengan 2 dikali 2496, itu hasilnya adalah 4992 ya, ditambah dengan 2 dikali 512, itu hasilnya adalah 1024 ya. Nah, ini tinggal kita hitung, kita jumlahkan, hasilnya adalah 8512 ya, cm kubik per kuadrat ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Soal nomor 14. Sebuah usaha fotokopi mempunyai persediaan kertas sebanyak 5 rim 75 lembar. Sebagian kertas tersebut dipakai untuk memfotokopi soal-soal ujian sehingga tersisa 138 lembar. Banyak kertas yang digunakan untuk memfotokopi soal-soal ujian adalah A 2317, B 2437, C 2457, dan D 2487. Soal selanjutnya soal nomor 14. Soal nomor 14 di sini soalnya dalam bentuk cerita juga ya. Jadi ada usaha fotokopi mempunyai persediaan kertas itu 5 rim 75 lembar ya.
Kemudian kertas itu digunakan sehingga tersisa masih 138 lembar. Yang ditanyakan adalah berapa banyak kertas yang digunakan ya. Nah, jadi di sini usaha fotokopi ini mempunyai 5 rim 75 lembar. Kita masih ingat tentunya satu rim itu artinya adalah 500 lembar ya. 500 lembar. Nah, usaha fotokopi ini mempunyai 5 rim 75 lembar. Artinya kalau 5 rim itu 5 dikali 500 itu 2500 ya. Kemudian 75 lembar artinya plus 75 ya. Jadi 2500 ditambah 75 hasilnya adalah 2575 lembar. Inilah kertas yang tersedia di usaha fotokopi tersebut ya. Nah, kemudian kertas-kertas ini masih tersisa 138. Artinya berapa banyak kertas yang digunakan? Jadi tinggal kita kurangin aja ya, 100 dikurangin dengan 138 lembar. Kita kurangin. 5 dikurang 8 nggak bisa ya, jadi pinjam dari angka 7. Jadi 15 dikurang 8 itu 7. Kemudian 7 ini sudah berubah menjadi angka 6. 6 dikurangi 3 hasilnya adalah 3 ya. Kemudian 5 dikurangi 1 adalah 4. Angka 2-nya turun ya. Jadi kertas yang digunakan itu sebanyak 2437 lembar ya. Jadi jawaban yang tepat soal nomor 14 adalah yang B. Soal nomor 15. Agung mempunyai kawat sepanjang 5 meter. Kawat tersebut digunakan untuk membuat kerangka kandang jangkrik yang berbentuk persegi panjang dengan sisi 35 cm. Sisa kawat Agung adalah A60, B70, C75, dan D80. Soal selanjutnya soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini Agung punya kawat sepanjang 5 meter ya. Agung ingin membuat kandang jangkrik yang berbentuk persegi panjang dengan sisinya itu 35 cm. Yang ditanya adalah berapa sisa kawat Agung yang masih tersedia ya dalam satuan cm. Jadi di sini kita ubah dulu panjang kawat Agung itu dalam satuan meter ya. Nah, 1 meter itu kalau kita rubah ke dalam cm itu kan dikali 100 ya. Jadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, kalau 5 meter itu artinya adalah 500 cm ya. Nah, sedangkan Agung ingin membuat kandang jangkrik itu berbentuk persegi panjang. Artinya kandangnya itu berbentuk kubus ya. Kita gambar dulu kubus. Kalau kubus itu sisinya sama ya, panjang sisinya ya. Ini kita anggap sama. Nah, panjang sisinya ini adalah 35 cm ya. Nah, untuk kubus ini ada 12 nih. Sisi-sisinya ada 12 ya. Kubus atau balok itu mempunyai sisinya ada 12. Jadi Agung memerlukan kawat untuk membuat kubus ini itu memerlukan 12 potongan kawat ya. Jadi 35 dikali dengan 12. 35 dikali 12 itu hasilnya adalah 420 cm ya, karena satuannya cm. Nah, sedangkan kawat yang dimiliki oleh Agung tadi itu adalah 500. Nah, sisanya berarti 500 dikurangin dengan 420. Jadi kawat yang masih tersedia itu adalah 80 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Demikianlah pembahasan soal-soal kita kali ini. Semoga apa yang Om Peng sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian dan bisa menjadi ladang amal bagi kami. Tetap saksikan video-video Om Peng berikutnya
Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam matematika. Pandai berhitung bersama Om Peng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.